Nah, yang ini baru betul, teriak Astuti dengan wajah sumringah. Ia sampai maju ke depan, menghampiri putra kesayangannya itu untuk memberikan dukungan pada perdebatan keluarga tersebut. Sudahlah Junara, kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Tidak semua gadis kampung itu tulus dan lugu. Kamu terlalu halu menyikapi cerita dongeng. Sambung Tuan Satya tersenyum puas mengejek adiknya. Mas Satya tidak boleh berkata begitu. Itu sama saja Mas Satya merendahkan istriku, teriak Tuan Junara setengah menghardik. Matanya melotot ke arah Tuan Satya yang berdiri di bagian samping kanan meja makan. Ia tidak terima istrinya dihina. Lah, emang bukti begitu? Rekaman CCTV telah menjelaskannya. Jun, lalu apa lagi yang harus kamu pertahankan dari pendapat konyolmu itu? Sahut Tuan Satya semakin pedas. Hati Tuan Junara kian tidak menentu. Ia kehabisan akal untuk membela Disma istrinya. Rekaman CCTV yang diperlihatkan seakan telah menjadi bukti akurat yang sudah tidak bisa dibantah lagi. Namun di dalam hatinya tetap saja dirinya tidak mempercayai perkataan Tuan Satya, Naira dan Astuti. Ia merenung sambil menangkup kedua belah wajahnya dengan kedua telapak tangan miliknya, sedangkan keduanya sikunya ia tumpukan di permukaan meja yang terbuat dari kaca. Padahal, malam ini kami berdua telah berencana akan pergi ke dokter kandungan untuk mengecek kehamilan Disma. Ia sudah 2 hari terlambat datang bulan. Keluh Tuan Junara lirih entah pada siapa. Apa? Disma hamil? Tanya Tuan Besar Sudarta dengan air muka yang berubah menjadi sangat gembira seketika. Ia seakan lupa bahwa Desma telah pergi entah kemana. Air muka Tuan Besar Sudarta yang tadinya sangat riang gembira mendadak kembali berganti muram, sangat sepadan dengan rona wajah putranya, Junara. Sementara itu, ketiga makhluk lainnya yang ada di ruang itu, Naira dan Tuan Satya beserta Astuti terlihat sangat senang dan puas. Senyuman penuh ejekan tak pernah sirna dari wajah ketiganya. Mereka telah berhasil membuat rekaman CCTV palsu yang kini menjadi senjata ampuh untuk mengelabui Tuan Besar Sudarta dan Tuan Junara. Keduanya terlihat tidak berkutik. Seharusnya dalam mencari jodoh, kamu belajar kepada Masmu Satya. Jun, kamu lihatlah Naira kakak iparmu. Sudahlah cantik, modis serta seksi. Dan yang lebih membanggakan lagi, Naira sangat-sangat setia di dalam berumah tangga dengan Masmu Satya serta ikhlas melayani keluarga ini. Buktinya, Naira mau membuatkan kopi untuk kalian berdua. Cerocos Astuti memuji menantunya kesayangannya setinggi langit. Ketika Disma di sini, dialah yang selalu membuatkan kopi untuk kami, bahkan untuk kalian semua. Dan ia tidak segan untuk memasak di dapur bersama si Sumi. Satu lagi yang lebih membanggakan, masakan Disma sungguh sangat luar biasa lezatnya. Balas Tuan Besar Sudarta dengan senyuman yang seimbang dengan ketiga orang yang menjadi lawan debatnya. Sepertinya Tuan Besar pemilik rumah itu juga ingin membela putranya yang sedang ditekan habis-habisan. Astuti dan Naira serta Tuan Satya serentak mencibir. Suara azan maghrib bersamaan tiba berkumandang memecah perdebatan itu. Mereka berlima sontak sejenak terdiam. Sudahlah Pak, kita sholat maghrib dulu. Nanti saja kita pikirkan lagi, ucap Tuan Junara seakan ingin mengakhiri perdebatan keluarganya. Ia tidak mau perdebatan tersebut menjurus ke arah pertengkaran yang berujung permusuhan. Baiklah, Jun, Papa tunggu di ruang musola keluarga ya. Tenangkan hatimu, Papa yakin Allah akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, ucap Tuan Besar Sudarta sembari bangkit dari duduknya yang diikuti oleh Tuan Junara. Mereka bersiap untuk berjalan menuju ke kamar masing-masing, berniat mengganti pakaian dan berwudu. Kalian juga, kita sholat berjamaah di musola, perintah Tuan Besar Sudarta tegas sembari beranjak pergi, diikuti oleh Tuan Junara di belakangnya. Ia tahu bahwa ketiga makhluk itu tidak akan mematuhi perintahnya. Namun sebagai kepala keluarga, ia tidak pernah bosan mengingatkan seluruh anggota keluarga agar beribadah kepada Allah. Tuan Satya hanya menyunggingkan senyum remeh menanggapi ajakan Tuan Besar Sudarta. Astuti nyengir kuda, sedangkan Naira membuang muka. Ketiganya tidak berminat untuk mematuhi perintah Tuan Besar Sudarta. Dan memang seperti itulah yang selalu terjadi di rumah mewah nan megah tersebut. Hanya Tuan Besar Sudarta dan Tuan Junara yang intensif melakukan ibadah di sana. Sedangkan ketiga anggota keluarga yang lain tidak pernah ikut sama sekali.
Kini hanya mereka bertiga yang masih berada di ruangan itu. Untunglah tadi kamu kembali. Nei, kalau tidak ada kamu yang memainkan drama kepergian Disma, tentu Mama akan sangat kebingungan menghadapi papa kalian dan Junara. Ucap Astuti setengah berbisik kepada Naira dan juga Tuan Satya. Naira mengangguk setuju dengan sanjungan yang ia terima dan merasa senang mendapat pujian dari Astuti seperti itu. Dada wanita cantik itu kembang kempis, merasa bagaikan seorang pahlawan yang telah berjasa. Tapi gara-gara masalah ini, aku kehilangan tiket ke Singapura. Ma, keberangkatanku batal karena Mama menelepon dan menyuruhku untuk segera kembali ke rumah. Sungut Naira merajuk manja. Alah, berapalah harga tiket itu? Mama bisa menggantinya 100 kali lipat. Sahut Astuti yang langsung disambut wajah gembira menantunya. Dan kamu putra Mama, kamu begitu sigap mendapatkan teknisi yang bisa mengolah CCTV sehingga kejadian yang sebenarnya bisa diganti. Sambung, Astuti beralih memuji putranya Satya. Ia menyentuh bahu Tuan Satya. Oh tentu saja, Ma. Hanya Satyalah putra Mama yang bisa diandalkan. Seru Tuan Satya mengangkat bahunya. Astuti dan Naira tersenyum dan mengangguk setuju. Tapi Satya juga harus mendapatkan hadiah atas kerja keras. Satya yang sangat membanggakan ini. Ma, Mama harus bisa membujuk Papa untuk memberikan satu anak perusahaan lagi kepada Satya. Ucap Tuan Satya meminta imbalan. Itu urusan mudah, Satya. Mulai besok kamu bisa mengambil alih perusahaan yang kamu maksud. Malam ini Mama akan memberikan semua dokumen perusahaan itu kepadamu. Sahut Astuti yang langsung disambut senyuman oleh Tuan Satya dan Naira. Sementara itu di dalam musola kecil yang terletak di samping kanan bangunan megah milik keluarga Tuan Besar Sudarta, terlihat dua orang lelaki yang tengah melakukan sholat maghrib berjamaah. Tuan Besar Sudarta yang bertindak sebagai imam lalu, Tuan Junara adalah satu satania makmumnya. Biasanya mereka selalu bertiga berjamaah di musola tersebut, namun kali ini dan entah sampai kapan, Disma tidak lagi berada di antara mereka. Kedua lelaki itu tampak sangat husuk beribadah, lalu memanjatkan doa bersama-sama. Masalah besar yang tengah mereka hadapi, yaitu menghilangkannya Disma dari rumah itu, menjadi aduan utama mereka kepada Allah Sang Pencipta. Linangan air mata bahkan tetesannya pun mulai luruh menuruni pipi kedua lelaki itu. Mereka tentu saja berharap Disma akan kembali dan kabar buruk yang mereka dengar hanyalah kebohongan belaka. Setelah beribadah yang diikuti serangkaian doa, Tuan Junara mengakhiri dengan menyalami ayahandanya, Tuan Besar Sudarta, serta tak lupa mencium telapak tangan lelaki tua itu. Tuan Besar Sudarta merangkul tubuh putranya. Lalu setelah merenggangkan tubuhnya sedikit dari tubuh Tuan Junara, ia menepuk pelan bahu putranya itu. Sabar nak, yakinlah Allah akan menunjukkan kebenaran pada saat yang tepat. Ucapnya lirih, memberi nasihat, sekaligus kekuatan batin kepada putranya. Iya Pak, Juna paham. Sambut Tuan Junara, tak kalah lirih, izinkan Juna kembali ke kamar dan beristirahat. Juna ingin sendiri beberapa waktu ke depan, Pak. Sambungnya yang langsung dibalas anggukan kepala Tuan Besar Sudarta. Dirinya memaklumi bahwa putra tengah terpuruk dan butuh waktu untuk meredakan kegundahan hati. Mereka kembali saling merenggangkan tubuh dan melepas jabatan tangan, lalu beriringan meninggalkan musola. Langkah mereka akan terpisah, karena harus menuju kamar masing-masing, perbanyak tahajud dan berzikir. Perintah Tuan Besar Sudarta, sebelum ia membelokkan langkah kakinya ke arah kanan. Baik, Pak, sahut Tuan Junara pelan, dan melanjutkan langkah kaki berbelok ke arah kiri, menuju kamar yang biasa ia tempati bersama Disma. Ia pun masuk dan mengurung diri. Tuan Besar Sudarta menghela napas berat. Setelah mengikuti langkah Tuan Junara dengan pandangan matanya, lalu lelaki tua yang masih kuat dan gagah itu pun berlalu menuju kamarnya. Namun sebelum ia sampai di ambang pintu kamarnya, tanpa sengaja Tuan Besar Sudarta melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Selembar baju yang teronggok di bawah sebuah kursi mengingatkan dirinya kepada rekaman CCTV yang tadi ia lihat. Mengapa baju Disma ada di sini? Bukankah di dalam rekaman CCTV tadi terlihat Disma mengenakan baju itu terakhir kalinya?
Seharusnya baju itu kini melekat di tubuh Disma, atau setidaknya tidak lagi berada di rumah ini. Batin Tuan Besar Sudarta bertanya-tanya. Bergegas ia berjalan menuju ruang tengah di mana kursi tersebut berada, dan sekitar 2 langkah lagi dirinya sudah bisa menggapai kursi tersebut. Setiba di dekat kursi Tuan Besar, Sudarta bersiap untuk membungkukkan badan agar bisa menjangkau selembar baju yang membuat dirinya penasaran. Tiba-tiba, "Desma, Desma, kamu pulang?" Suara Astuti memecah keheningan dan membuat Tuan Besar Sudarta terkejut alang kepalang. Ia melihat Astuti berlari menuju ke arah pintu. Seketika senyum Tuan Besar Sudarta mengembang. "Ah, Desma, akhirnya pulang," serunya gembira serta merta setengah berlari menyusul istrinya ke ambang pintu utama.